Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kami dari kelompok 4 herpetologi akan mempresentasikan mengenai analisis suara amfibi yang kami lakukan. Dan anggota kami terdiri atas Erma Nursikmawati, saya sendiri Faris Noval, Nabila Rizkia Putri, Dalur Riyadi, Rafania Salsabila, dan Ruthana Grace Tobing. Dan di sini kami akan membagikan mengenai penemuan kami mengenai sampel-sampel suara yang kami telah analisis. Berikut adalah outline yang akan kami bawakan, yaitu pertama ada introduksi yang memuat latar belakang serta tujuan, kemudian ada metode yang memuat lokasi dan jumlah pengambilan suara, cara kerja serta analisis yang digunakan, yang ketiga adalah hasil analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk introduksi akan dijelaskan oleh teman saya, Sikmawati. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, amfibi anuran, yaitu katak dan kodok, merupakan spesies yang sangat vokal. Nah, sebagian besar katak, terutama katak jantan, akan menghabiskan lebih banyak energi untuk memanggil dan menanggung resiko dimangsa yang cukup besar, dan juga dideteksi oleh betina. Serta lokalisasi panggilan dari katak jantan yang sama merupakan syarat untuk keberhasilan perkawinan. Oleh karena itu, komunikasi akustik penting secara evolusioner. Dan juga sistem pendengarannya mungkin terbentuk oleh tekanan selektif yang berkaitan dengan produksi, deteksi, dan lokalisasi panggilan. Kemudian, karena perilaku panggilan yang mencolok, kuat, dan lokalisasi suara, katak telah menjadi organisme penelitian bioakustik favorit selama hampir 1 abad. Namun, masih banyak informasi yang dibutuhkan. Meskipun memang calls pada anura ini merupakan salah satu penentu karakteristik, namun deskripsi dan database yang terkait calls pada anura ini masih kurang untuk sebagian besar spesies. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruth. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencari perbedaan dari beberapa sampel suara yang telah kami kumpulkan masing-masing secara individu. Diharapkan juga bisa untuk mencari perbedaan yang cukup signifikan dari beberapa sampel tersebut. Selanjutnya adalah metode. Terkait dengan lokasi dan jumlah pengambilan suara. Nah, untuk beberapa lokasi pengambilan sampel suara ada di 4 daerah atau lokasi. Yang pertama itu di Jakarta, tepatnya di hutan kota Pondok Kelapa. Yang kedua di Bogor, tepatnya di sekitar Gang Kamboja Kota Bogor. Yang ketiga di Depok, tepatnya di daerah Asrama UI. Di daerah Depok atau di daerah Asrama UI ini kami mendapatkan 2 sampel suara. Lalu untuk lokasi selanjutnya, lokasi keempat di daerah Solo, tepatnya di sekitar Wonogiri. Jumlah sampel suara yang berhasil kami kumpulkan ada sebanyak 5 sampel dari 4 lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafania. Terima kasih, Bu. Saya Rafania akan menjelaskan cara kerja bagaimana kita mengambil keseluruhan dari mengambil sampel sampai dengan analisisnya. Jadi pertama, kami masing-masing anggota mengumpulkan sampel suara katak atau kodok yang kemudian direkam untuk sehingga dapat dianalisis itu. Kedua, suara tersebut yang telah direkam dikumpulkan dan semuanya digabungkan dalam satu file menjadi satu. Yang ketiga, file audio tersebut dari M4A menjadi WAV, formatnya diubah sehingga bisa dimasukkan ke aplikasi Audacity. Kemudian sampel tersebut dalam bentuk format WAV dimasukkan ke Audacity untuk dianalisis dari pitch, desibel, dan frekuensinya. Yang terakhir, apabila selesai dianalisis, hasilnya kemudian ditampilkan dan dibandingkan antar sampel. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Baik. Kemudian analisis yang kami lakukan antara lain adalah sebelumnya sampel yang telah dikumpulkan itu dimasukkan ke dalam Audacity. Kemudian sampel-sampel yang kemungkinan background noise-nya itu masih tinggi, kami reduksi noise-nya sehingga diharapkan analisis tersebut bisa dilakukan lebih mudah dan akurat. Adapun beberapa hal-hal yang kami jadikan bahan analisis antara lain adalah berapa banyak peak yang dihasilkan dari suara tiap sampel.
kemudian ada berapa nilai desibel tertinggi pada sampel-sampel yang telah dikumpulkan, kemudian ada berapa nilai frekuensi pada desibel tertinggi yang telah dikumpulkan, kemudian rentang desibel dari semua sampel, rentang frekuensi dari semua sampel. Dan tentunya diharapkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari semua sampel yang telah kami kumpulkan. Berikut adalah dokumentasi Audacity. Jadi setelah memasukkan suara ke dalam Audacity, langsung kami reduce noise-nya supaya lebih terlihat gelombang-gelombang suara yang memang nantinya akan kami analisis. Dan dari beberapa sampel ini yang memiliki gelombang suara yang cukup baik atau cukup besar, yaitu individu 3, 4, serta individu 5. Walaupun individu 1 dan individu tidak terlalu besar, ini mungkin dikarenakan jarak pengambilan suara yang kurang baik, tetapi masih bisa dilakukan analisis. Dan kemudian setelah kami memasukkan ke dalam Audacity, kami langsung menganalisis dari frekuensi yang dihasilkan beberapa sampel suara ini, dan juga desibel-desibel tertinggi ataupun rentang desibel yang bisa didapatkan. Nah, ini adalah suatu fitur analyze dari beberapa sampel yang kita kumpulkan, dan nanti akan disediakan tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti, tapi ini merupakan dokumentasi beberapa suara-suara sampel yang telah berhasil kami kumpulkan. Dan hasilnya bisa dibilang cukup random atau cukup variatif, walaupun individu 3 dan keempat ini hampir sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila, silakan. Selanjutnya adalah hasil analisis. Berdasarkan data analisis dari sampel suara 5 individu menggunakan aplikasi Audacity, diperoleh jumlah peak yang tidak jauh berbeda pada tiap individunya, dengan 79 peak pada individu 1, 73 peak pada individu 2, 74 peak pada individu 3, 69 peak pada individu 4, dan 43 peak pada individu 5. Kemudian diperoleh juga desibel tertinggi, dengan min 46,9 desibel pada individu 1, min 54,3 desibel pada individu 2, min 34,4 desibel pada individu 3, min 25,1 desibel pada individu 4, dan min 9,8 desibel pada individu 5. Selanjutnya diperoleh frekuensi peak tertinggi, dengan 387 Hz pada individu 1, 2771 Hz pada individu 2, 4104 Hz pada individu 3, 4104 Hz pada individu 4, dan 1483 Hz pada individu 5. Kemudian diperoleh rentang desibel dengan min 53,2 desibel hingga min 117,1 desibel pada individu 1, min 55,6 desibel hingga min 134,5 desibel pada individu 2, min 50,3 desibel hingga min 121,6 desibel pada individu 3, dan min 38 desibel hingga 94,7 desibel pada individu 4, dan min 9,8 desibel hingga 89 desibel pada individu 5. Dan yang terakhir diperoleh rentang frekuensi, yakni 16 Hz hingga 7.872 Hz pada individu 1, 43 Hz hingga 21.661 Hz pada individu 2, 48 Hz hingga 23.336 Hz pada individu yang ketiga, 47 Hz hingga 23.235 Hz pada individu yang keempat, dan 16 Hz hingga 7.872 Hz pada individu yang kelima. Setelah kami melihat hasil dari analisis tersebut, pada peak tidak terlalu berbeda hasilnya pada tiap individunya. Namun, pada individu ketiga dan individu keempat, terdapat nilai frekuensi yang sama. Hal tersebut cukup menarik karena setelah kami pelajari lebih lanjut, ternyata kedua individu tersebut merupakan satu spesies yang sama, yaitu spesies Hilarana nicobariensis. Kemudian, hal menarik lainnya adalah individu 1 dan individu 5 memiliki rentang frekuensi yang sama. Dan setelah didengarkan kembali, kedua individu tersebut ternyata berbeda spesies. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darul Luryadi.
Baik, setelah kita menganalisis suara dari amfibi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang terlihat pada sampel suara dari 5 individu yang dikumpulkan. Perbedaan yang terlihat yaitu pada nilai frekuensi peak tertinggi, rentang frekuensi individu, jumlah peak pada suara sampel, dan nilai desibel dari sampel-sampel suara. Oke, selanjutnya. Baik, Oke, baik. sekian bisa Demikianlah presentasi kelompok 4 mengenai analisis suara amfibi. Semoga dapat menambah hasanah pengetahuan kita tentang keunikan dan keanekaragaman suara amfibi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.